I got so much motherfucking design on right now. A few moments later. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-16. Selama berdiri, kerajaan Samudra Pasai telah dipimpin oleh sultan atau raja yang berbeda-beda. Namun raja yang berhasil membawa Samudra Pasai ke puncak kejayaan adalah Sultan Mahmud Az-Zahir, raja ketiga yang memerintah sejak 1326 hingga 1345. Mahmud Malik Az-Zahir adalah seorang sultan penguasa Kesultanan Samudra Pasai yang bertakhta pada abad ke-14. Ia dikunjungi oleh pengelana Ibnu Battuta antara tahun 1345 sampai 46 yang menjadi tamunya selama 15 hari. Disebutkan dalam catatan Ibnu Battuta bahwa Sultan Malik Az-Zahir adalah seorang pemimpin yang amat dihormati oleh rakyatnya, serta juga berperan sebagai panglima dan menentukan wilayah-wilayah di sekitar kesultanannya. Sultan menganut mazhab Syafi'i, taat beribadah, dan mempunyai dewan penasihat yang terdiri dari para pejabat tertinggi dan ulama. Sultan dapat berbahasa Arab dengan fasih serta sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Sultan Mahmud Az-Zahir digambarkan sebagai sosok raja yang rendah hati dan sangat menunjukkan tinggi hukum Islam. Disebutkan bahwa Mahmud Az-Zahir berangkat untuk sholat Jumat ke masjid hanya dengan berjalan kaki. Setelah selesai sholat, Sultan bersama rombongannya lanjut berkeliling untuk melihat kondisi rakyatnya. Tidak hanya itu, Mahmud Az-Zahir juga sangat sederhana. Ketika menyambut Ibnu Battuta bersama rombongannya, mereka dipersilakan duduk di atas hamparan kain, sedangkan sang sultan justru hanya duduk di tanah tanpa beralaskan apapun. Selama memimpin, keberhasilan yang diraih Sultan Mahmud Az-Zahir adalah menjadikan kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai menjadi tempat yang ramai didatangi pedagang dan sudah menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas itu disebut dirham yang pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang kemudian diresmikan di kerajaan Samudra Pasai. Telah mempunyai banyak bandar yang dikunjungi oleh berbagai pedagang dan penjuru negara seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kemudian kerajaan Samudra Pasai juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, terutama lada ternama di dunia. Selain itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur, garus, dan emas. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan, Samudra Pasai juga menjadi pusat perkembangan agama Islam. Sebab Sultan Mahmud Az-Zahir sempat mendirikan pusat studi Islam di lingkungan kerajaan yang difungsikan sebagai tempat untuk berdiskusi para ulama dan kaum elit kerajaan. Masa kepemimpinan Sultan Mahmud Az-Zahir berakhir setelah kerajaan Samudra Pasai mendapat serangan dari Majapahit pada 1345 dan 1350.